Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Kembali lagi bersama saya Dewi Puspita dengan NIM 2011031018 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan ditinjau dari filsafat berdasarkan mata kuliah wawasan kependidikan. Pendidikan ditinjau dari filsafat. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang digunakan adalah analisis secara kritis, struktur dan manfaat pendidikan. Pendidikan ditinjau dari filsafat ada 4. Yang pertama, filsafat positivisme. Yang kedua, filsafat progresivisme. Yang ketiga, filsafat humanistik. Dan yang terakhir, filsafat Pancasila, serta implementasinya dalam pendidikan. Tokoh aliran dari filsafat positivisme ada Auguste Comte yang merupakan bapak dari positivisme. Filsafat progresivisme ada William James, John Dewey, dan Hans Vaihinger. Filsafat humanistik ada Kolb, Hani, dan Mumford. Sedangkan filsafat Pancasila melibatkan seluruh warga negara Indonesia. Pengertian filsafat positivisme. Dalam filsafat, positivisme yaitu aliran yang berdasarkan pada suatu yang pasti, faktual, nyata, dari apa yang diketahui dan sesuai dengan data empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, positivisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Sedangkan pengertian filsafat progresivisme yaitu berasal dari kata progres yang berarti kemajuan dan isme berarti aliran. Secara harfiah, progresivisme dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Pengertian filsafat humanistik. Filsafat humanistik merupakan suatu bentuk filsafat pendidikan yang memandang bahwa manusia memiliki satu kehidupan yang diisi dengan kreativitas dan kebahagiaan, yang tidak membutuhkan persetujuan ataupun dukungan dari entitas supernatural manapun. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan pedoman perilaku bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan dalam filsafat positivisme. Aliran ini berpandangan bahwa manusia tidak pernah mengetahui lebih dari fakta-fakta atau yang nampak. Manusia tidak pernah mengetahui sesuatu di balik fakta-fakta. Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktua fisikal. Implementasi filsafat positivisme dalam pendidikan. Pengembangan kurikulum ditekankan pada suatu proses
yang mana anak didik dapat berpikir secara rasionalis dan empiris. Selain itu, anak didik juga diajarkan bagaimana caranya dalam menemukan fakta-fakta, menganalisis sesuatu, dan memecahkan suatu permasalahan dalam proses belajar. Menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas dari segi kognitif saja, melainkan juga cerdas secara emosi dan spiritual melalui bidang pendidikan. Filsafat progresivisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran progresivisme ini merupakan aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekadar upaya memberi pengetahuan pada subjek didik saja, tetapi berisi beragam data empiris dan informasi teoritis, memberikan analisis pertimbangan dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang memungkinkan untuk pemecahan sebuah masalah yang tengah dihadapi. Aliran progresivisme memandang hal tersebut bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Implementasi filsafat progresivisme dalam pendidikan lebih menekankan pada kemampuan anak untuk mengembangkan kemampuannya yang dibantu oleh tenaga pendidik. Dengan begitu, tenaga pendidik bisa membantu mengembangkan kemampuan dan rasa percaya diri anak, serta memberikan motivasi bagi anak didik. Tenaga pendidik hanya menjadi fasilitator dalam mengembangkan kemampuan siswa. Selanjutnya, filsafat humanistik. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan harus terdiri dari suatu susunan mata-mata pelajaran yang terbatasi, tetapi yang harus dikuasai dengan sebaik-baiknya. Teori humanistik berpendapat bahwa belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Guru harus berupaya menciptakan suasana belajar menyenangkan, demokratis, dan karya wisata. Sedangkan kurikulum yang didesain senantiasa mengikuti perubahan sosial, tekanan belajarnya pada proses dan bukan konten. Implementasi filsafat humanistik dalam pendidikan selalu melibatkan siswa untuk lebih aktif selama pembelajaran, yakni dengan pembagian kelompok, sehingga siswa mampu untuk berdiskusi dengan menyampaikan pendapatnya satu sama lain tanpa ragu, dan peserta didik juga akan belajar materi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diminatinya. Serta guru juga ikut aktif sebagai fasilitator membimbing anak didik selama pembelajaran yang akan menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, demokrasi, karya wisata. Anak didik diharapkan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Terakhir, filsafat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan bangsa serta menjadi pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat pendidikan berusaha menjawab dengan berpikir secara mendalam, sistematis, dan komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dihayati, dipahami, dan dilaksanakan. Implementasi filsafat Pancasila dalam pendidikan. Dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses pendidikan, anak didik mampu berpikir secara mendalam, sistematis, dan komprehensif mengenai bagaimana Pancasila itu dapat dipahami, dihayati, dan dilaksanakan dengan baik. Filsafat Pancasila harus ditanamkan pada diri anak didik karena Pancasila sendiri merupakan kepribadian bangsa, tujuan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa, sehingga nilai-nilai Pancasila bisa terlaksana dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.